Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas tentang tugas media pembelajaran ya. Kemarin Anda sudah mengerjakan tugas media pembelajaran dan di sini saya sudah melihat beberapa tugas yang sudah Anda kerjakan ya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan dulu sebagai feedback. Semoga nanti pada saat UAS ataupun di tugas berikutnya kalau Anda mendapatkan tugas seperti ini lagi bisa lebih baik daripada tugas yang sekarang ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di di skala masing-masing kelas, bahwasanya untuk mata kuliah promosi kesehatan pada hari ini Anda diharuskan atau diwajibkan untuk membuat SAP atau Satuan Acara Penyuluhan dan juga media penyuluhan kesehatan secara individu ya. Kemudian di sini saya sudah menuliskan beberapa ketentuan pada saat Anda membuat tugas tersebut yang harus dipahami oleh semua mahasiswa. Tetapi kemarin saya sudah melihat masing-masing mahasiswa sudah membuat sesuai dengan peraturannya atau ketentuannya ya. Jadi memang bagi Anda yang absen 1 sampai dengan 25, Anda diwajibkan untuk membuat SAP dan juga media penyuluhan kesehatan untuk promosi kesehatan dengan pasien yang akan menjalani operasi di rumah sakit. Kemudian kalau yang absen 25 sampai dengan terakhir itu membuat SAP dan juga media penyuluhan kesehatan untuk promosi kesehatan dengan pasien yang sudah menjalani operasi di rumah sakit. Jadi misalnya seperti ini. Kalau Anda absennya sampai dengan 25, SAP-nya berarti misalkan Anda akan memberikan konseling ya. Jadi penyuluhan itu kan banyak ya. Bentuknya bisa ada yang dengan wawancara atau juga dengan konseling. Nah, misalkan di sini konselingnya Anda akan melakukan konseling tentang persiapan untuk pasien operasi sesar begitu. Berarti di sini Anda memberikan konseling tentang apa saja sih persiapan untuk operasi sesar. Kalau misalkan Anda absen 1 sampai 25. Nah, SAP-nya Anda buat, kemudian medianya silakan. Anda boleh menggunakan leaflet, Anda boleh menggunakan video, atau Anda juga boleh menggunakan misalkan video bagaimana sih caranya persiapan sebelum operasi sesar, seperti itu ya, bisa dipahami ya untuk absen 1,25. Kemudian untuk mahasiswa absen 25 sampai dengan terakhir, Anda membuat SAP dan juga media penyuluhan untuk promosi kesehatan dengan pasien yang sudah menjalani operasi di rumah sakit. Jadi misalkan tadi pasienmu sudah menjalani operasi kolostomi misalkan. Nah, berarti Anda membuat SAP tentang gizi pada pasien pasca operasi kolostomi misalkan seperti itu. Anda bikin SAP-nya, kemudian medianya boleh seperti yang saya jelaskan. Anda boleh menggunakan leaflet atau Anda boleh menggunakan bahan peraga. Kalau Anda bicara soal gizi berarti bahan peraganya boleh dengan buah-buahan
boleh dengan bahan peraga seperti ikan dan sebagainya itu ya. Kemudian di sini kasusnya dan tema pikirnya memang bebas ya. Jadi saya tidak menentukan tema, silakan tentukan sendiri-sendiri. Tetapi harapannya tidak boleh sama antar mahasiswa. Jadi harus berbeda ya, oke. Kemudian medianya boleh leaflet, video ataupun lembar balik, silahkan. Jadi nanti untuk leafletnya berarti Anda buat kemudian Anda kirimkan ke Skalsa ya. Kemudian setelah itu video juga boleh, nggak apa-apa ya, tapi lembar balik ya. Kemudian untuk pembuatan SAP itu ada di RPP pedomannya. Tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah atau pada saat tugas ini diberikan ya. Jadi saya rasa waktunya longgar sekali, tinggal nanti bagaimana cara Anda untuk memanage waktu ya. Kemudian tugasnya diupload ke Skalsa. Saya sudah siapkan kantong pengumpulan tugas, silakan nanti dikumpulkan di Skalsa ya. Oke. Kemudian di sini adalah satuan acara penyuluhan. Di sini mata kuliahnya adalah promosi kesehatan. Kemudian pokok bahasanya adalah media penyuluhan. Sub pokok bahasanya berarti misalkan media penyuluhan untuk pasien pra-anestesi. Kemudian tanggal berapa, waktu kapan, kemudian sasarannya siapa ya, seperti itu. Kemudian SAP-nya silakan ya, itu menyesuaikan tema apa yang Anda ambil ya. Misalkan sasarannya adalah balita atau ibu dengan kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini misalkan tadi Anda membahas tentang kolostomi. Berarti di sini tuliskan kolostomi latar belakangnya bagaimana nih? Tujuannya untuk apa? Oh, saya ingin memberikan penyuluhan kepada pasien pra-anestesi. Tujuannya apa? Oh, saya ingin memberikan penyuluhan tentang gizi ya pada sebelum pasien di anestesi atau tindakan sebelum anestesi. Nah, ini kegiatannya, misalkan tahapannya apa, pembukaan. Kira-kira Anda butuh pembukaannya berapa menit, misalkan ya dari salam, kemudian setelah itu perkenalan, kemudian tujuan untuk apa gitu ya. Waktunya kira-kira mungkin 5 menit lah gitu. Pematerinya siapa? Kalau tulis Anda namamu, pesertanya siapa. Itu boleh pakai sinonim, boleh. Kemudian untuk pelaksanaan. Pelaksanaan itu ya berarti kan ini di intinya ya, di intinya itu berapa menit apa yang Anda sampaikan, pesertanya siapa, penutup juga sama, ini berapa menit gitu ya. Oke. Kemudian media Anda menuliskan media apa, misalkan leaflet, tulis leaflet, atau Anda mau pakai video, tulis video, atau Anda mau pakai apa namanya, lembar balik, tulis lembar balik. Metodenya apa, pakai wawancara kah, atau pakai metode konseling kah, atau pakai metode diskusi kelompok kah, itu tergantung apa yang Anda mau berikan kepada pasien. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya di sini bisa ditulis, pasien bisa menyebutkan tentang gizi atau persiapan sebelum operasi kolostomi gitu ya. Kemudian daftar pustakanya pasti jelaskan lampirannya, berarti di sini ada materi tentang kolostomi dan juga medianya, silakan lampirkan di sini apa saja medianya gitu. Kalau Anda tentang medianya adalah leaflet, berarti setelah SAP bawahnya adalah media. Begitu ya kira-kira untuk tugasnya. Semoga Anda paham. Apabila masih salah dalam mengerjakan tugas, harapannya besok lagi Anda sudah betul ya. Begitu ya. Karena harapan saya memberikan tugas ini berarti Anda sudah pernah mendapatkan
materi di pertemuan sebelumnya. Begitu ya untuk penugasan untuk media. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga tugas yang sudah Anda kerjakan semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.